Aloha saudara-saudara, lama tidak bersua. Beberapa hari yang lalu saya scroll-scroll di X, kalau zaman dulu namanya Twitter. Saya menjumpai akun yang bernama Visionary Void yang membahas tentang hoak-hoak terbesar sepanjang sejarah dan tentunya mempunyai impact yang cukup luas yang saya rasa cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi saudara. Total ada sekitar 13 kisah hoax, namun saya akan membaginya menjadi beberapa video, tentunya dalam Story Behind Something. Story. 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 Behind. 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 Something. 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 Kisah hoak yang pertama datang dari daratan Inggris, yaitu tentang kisah penampakan peri Cottingley yang terjadi di tahun 1917. Ini merupakan kisah penampakan peri yang tercapture dalam foto-foto dua gadis muda yang bernama Elsie Wright dan Frances Griffith. Bisa dibilang mereka ini termasuk salah satu pelopor hoak yang cukup menggemparkan media massa pada saat itu saudara. Bahkan ada kelompok spiritualis di Inggris yang menyebarkan foto-foto ini dan meyakinkan kepada orang-orang bahwa foto-foto itu nyata. Bukan hanya itu saudara, Anda tahu Sir Arthur Conan Doyle, penulis Sherlock Holmes. Dia menuliskan sebuah buku yang terinspirasi dari kisah dua gadis muda ini. Buku tersebut berjudul The Coming of the Fairies. Kisah ini bermula karena dua gadis itu sering bermain di sungai yang terdapat di taman. Karena bermain di sungai tentu saja baju mereka kan basah. Dan ketika pulang ke rumah, mereka berdua sering diomeli oleh ibu mereka masing-masing. Maka dari itu, terciptalah alasan bahwasanya baju mereka basah karena mereka mengikuti peri yang berada di aliran sungai. Ayah Wright, ayah dari salah satu gadis tersebut, kemudian meminjamkan kameranya kepada mereka agar supaya mereka bisa membuktikan omongan mereka itu. Entah mendapatkan ide dari mana, kedua gadis tersebut menggunting gambar peri yang terdapat di majalah untuk kemudian ditempelkan pada karton atau kardus dan kemudian ditegakkan menggunakan tusuk konde mereka. Mungkin pada saat itu ini termasuk cara yang cukup jenius ya kan, dan konyolnya saudara, ibu mereka percaya pada kisah mereka ini. Bahkan dia menghubungi beberapa orang untuk mempublikasikannya. Singkat cerita, kisah ini menyebar luas sampai ke pelosok Inggris. Akhirnya pada tahun 1983 mereka mengakui bahwasannya foto-foto tersebut, maksud saya bahwasannya peri-peri yang terdapat dalam foto tersebut hanyalah rekaan mereka saja. Tak lama setelah peristiwa itu, sebenarnya mereka berdua merasa terbebani karena sudah berbohong. Tapi karena terlanjur banyak orang yang percaya, termasuk orang dengan nama-nama besar seperti Sir Arthur Conan Doyle, jadi mereka merasa tidak tega. Kalau mereka jujur itu berarti bakalan merusak reputasi orang-orang tersebut. Sampai dibuat bukunya loh. Foto-foto tersebut kini dipajang di National Science and Media Museum. Pertanyaannya saudara, seumpama kalian tinggal sejaman dengan gadis-gadis itu, kira-kira kalian bakal langsung percaya nggak ketika melihat hasil foto-foto mereka? Tulis di kolom komentar ya. Oke, next dari Inggris kita meluncur ke Amerika saudara. Ada kisah tentang jasad raksasa di Cardiff. Kisah ini konon dianggap sebagai salah satu hoak terbesar dalam sejarah Amerika saudara. Jasad raksasa tersebut ditemukan oleh dua penggali sumur ketika mereka sedang melakukan penggalian di Cardiff. Kisah ini berawal pada tahun 1867 ketika seorang pengusaha tembakau yang bernama George Hull, karena terinspirasi dari kitab Kejadian yang terdapat dalam Alkitab, maka dia pun berniat untuk membuat raksasa. Dan hebatnya lagi, niatnya itu benar-benar dilakukannya saudara. Dia pun membuat raksasa itu menggunakan balok gipsum seberat 5 ton dan membayar pemahat patung untuk membuat gipsum tersebut menyerupai pria raksasa yang sedang berbaring terlentang dengan tangan kanan menutup perutnya dan satu kakinya menyilang di atas kaki satunya. Kemudian sebagai finishing, patung tersebut disiram menggunakan cairan kimia supaya memberikan kesan terkikis dan tubuh patung itu pun ditusuk-tusuk menggunakan jarum supaya mirip dengan pori-pori kulit. Fun fact ya saudara, sebenarnya balok gipsum itu tadi diperuntukkan untuk membuat patung salah satu presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Tapi entah mengapa kok malah diselewengkan ya menjadi proyek hoax seperti itu. Proyek tersebut memakan waktu 2 tahun dan menghabiskan biaya sebesar $3.000
dolar. Tapi tentu saja karena Hul adalah seorang pengusaha, maka naluri bisnisnya pun berjalan di sini. Nanti akan saya ceritakan, saudara. Oke, singkat cerita, patung raksasa tersebut dibawa ke Cardiff, ke tempat saudaranya yang bernama William Newell, untuk kemudian dikuburkan di belakang gudang milik Newell. Dan tentu saja, Hul sudah bersekongkol dengan Newell. Setahun berselang, Newell membayar 2 orang pekerja untuk menggali sumur tepat di lokasi di mana patung tersebut dikuburkan. Tentu saja, tak butuh waktu lama, 2 penggali itu pun dikejutkan dengan apa yang mereka temukan, yaitu jasad patung raksasa. Pada awalnya, mereka percaya bahwasannya itu adalah raksasa India, saudara. Tak lama berselang, kabar tentang penemuan jasad raksasa ini menyebar sampai ke pelosok Cardiff dan Amerika, bahkan sampai ke dunia. Maka dari itu, ribuan orang berbondong-bondong mengunjungi lokasi tersebut. Kemudian dibuat tenda, dan setiap orang yang ingin melihat jasad itu dikenai biaya 50 sen. Konon katanya pertunjukan jasad tersebut menghasilkan pemasukan sebesar 20.000 dolar. Nah, disinilah naluri pengusahanya benar-benar bekerja, ya kan? Kehebohannya tidak cukup berhenti sampai di situ, saudara. Sebenarnya beberapa orang pekerja yang terlibat proyek tersebut mengaku atau bersaksi bahwasannya raksasa tersebut itu palsu. Bahkan para ahli juga menduga bahwa raksasa itu palsu. Namun karena euforia yang masih begitu besar, patung itu pun masih laku dijual kepada seorang kolektor yang bernama David Hennum. Hennum membayarnya sebesar 23.000 dolar untuk kemudian dipamerkan di New York. Ketika dipamerkan di New York, jelas saja masih banyak orang yang cukup antusias untuk melihat patung ini. Sampai-sampai ada pengusaha yang bernama PT Barnum berniat untuk membayar patung ini sebesar 50.000 dolar. Tapi Hennum menolaknya. Karena sakit hati niatnya tidak kesampaian, PT Barnum ingin membalas Hennum dengan cara membuat replika jasad raksasa tersebut. Kemudian jasad raksasa itu dipamerkan oleh mereka, dan mereka mengklaim bahwasannya jasad raksasa yang dari Cardiff adalah palsu. Aneh ya kan, kok sampai segitunya gitu loh. Padahal kan sama-sama palsunya. Hingga akhirnya masalah ini pun dibawa ke pengadilan. Hennum yang mempunyai raksasa Cardiff menggugat PT Barnum karena menuduh raksasanya palsu. Hakim pun menyuruh Hennum untuk membuktikan bahwasannya raksasanya itu asli. Nah, disinilah saudara kebenaran tersebut malah justru terungkap. Kedua raksasa itu diputuskan palsu oleh pengadilan. Coba nggak usah ribut-ribut di pengadilan, ya kan? Malah nggak ketahuan kalau palsu. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah barusan, saudara? Kan nggak perlu dibawa ke pengadilan untuk membuktikan ini asli atau palsu. Cukup datang, dilihat, kan udah kelihatan itu asli atau palsu. Betul nggak? Berikan pendapat Anda, saudara. Tulis di kolom komentar ya. Oke, nantikan video tentang hoax selanjutnya ya, saudara. Dalam Story Behind Something. Jangan lupa subscribe ya, saudara. See you!